Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Yang sejati, walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Kini ku selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati sampai akhir sang waktu. Kita bersama untuk selamanya. Baik pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa bersama saya Khairul Fahmi untuk kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi Senin 26 Juni 2023. Dan kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Hari Narkotika Internasional. Dari Studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Aidil Fitriansyah selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Bengkulu, dan juga untuk narasumber yang kedua ada Bapak Dedi Rahman selaku konselor tentunya ya. Dan hari ini kita akan bahas tuntas mengenai apa itu narkoba dan kenapa remaja tentunya yang paling rentan untuk terkena yang namanya narkoba itu sendiri. Baik, kita ke narasumber kita yang pertama ini selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Bengkulu nih Pak. Baik, selamat sore Bapak. Sore Bapak. Sore juga, kemudian selamat sore Bang Dedi. Sore ya. Nah, kita ngebahas mengenai Hari Narkotika Internasional nih. Nah, berhubungan dengan narkotika tentunya kita akan berbicara mengenai narkoba. Nah, untuk narkoba ataupun juga pengguna dari narkoba di Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu khususnya ini cukup banyak atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau penggunaan narkoba ini untuk di Provinsi Bengkulu, dari data yang ada di tahun 2019 itu, kita ini penduduknya 2 juta sampai persentase di 0,19. Artinya sudah masuk ke setiap wilayah di Bengkulu ini, ada yang pernah coba dan memakai secara rutin itu narkoba. Jadi itu sudah termasuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan atau seperti apa?
tetap kalau dalam pemetaan itu kita masuk dalam waspada ya, artinya agar ini tidak meningkat angka prevalensinya. Jadi kalau pemerintah dengan BNN juga melalui P4GN itu nanti dia akan menekan baik mulai dari pencegahan, ya, terus pemberantasan dan tentunya rehabilitasi. Itu adalah upaya untuk mengobatinya. Oke, baik. Nah, sebelum kita ke Bang Dedi nih, masih ke Pak Aidil tentunya ya. Nah, setuju nggak dengan statement yang namanya remaja itu rentan dengan penggunaan narkoba? Iya, setuju karena untuk pengaruh pada lingkungan itu kebanyakan yang menggunakan narkoba itu adalah usia remaja, anak-anak sekolah, usia produktif ya. Jadi memang perlu remaja ini selalu diberikan edukasi tentang bahaya narkoba ini. Oke. Menurut Pak Aidil sendiri itu karena ketidaktahuan mereka atau karena ingin mereka coba-coba atau seperti apa? Nah, tahapan penyalahgunaan ini kan mulai dari coba-coba, lalu rekreasional, sampai dengan dia penggunaan rutin. Jadi tahapan-tahapan itu kita mulai dari pencegahan itu dari yang coba-coba. Jadi jangan coba-coba dengan narkoba. Oke, baik. Pasti intinya jangan coba-coba dengan narkoba ya, Pak. Nah, baik, kita kembali ke Bang Dedi ataupun Pak Dedi Rahman selaku konselor. Konselor itu apa dan tugasnya apa, boleh dijelaskan, Bang Dedi? Konselor di bidang rehabilitasi itu menangani klien. Klien baik di rawat inap dan rawat jalan. Oh, ada rawat inap sama rawat jalannya ya? Ada. Oke. Di BNN provinsi. Jadi di situ klien yang mengikuti sedang jalankan program rehabilitasi. Konselor membimbing, menggali masalah, faktor penggunanya apa, sampai bisa terjerumus ke dunia narkoba. Oke, itu tugasnya kurang lebih konselor ya. Untuk menjadi seorang konselor itu sendiri, itu apakah ada spesifikasi khusus atau harus sebagai ini juga, maaf itu pengguna juga atau seperti apa? Enggak mesti dari pengguna. Jadi konselor ini ya sama sih, mempelajari kan tentang adiksi, tentang dunia narkobanya, faktor tadi ya kan, pencetus bisa pakai itu apa, faktor buat kelemahan klien untuk bisa pakai itu apa, atau ada juga yang faktor-faktor lain kan. Jadi untuk menjadi konselor itu tetap sama sih, belajar. Oke. Mempelajari. Ada sekolahnya khusus gitu? Nggak ada? Sekolahnya ada. Oh, ada ya? Ada. Oke, baik. Udah berapa lama jadi konselor, Bang Dedi? Dari berapa? 2015. Ya. 2015. Oke, baik. Nah, untuk keluh kesah ataupun hal-hal yang mungkin pengalaman menjadi selama seorang konselor ini sendiri apa? Keluh kesah mungkin gimana ya? Kalau keluh kesah tuh nggak terlalu lah. Paling yang jadi warna-warni aja, Bang. Warna-warni dalam artian permasalahan klien kan beda-beda. Jadi di situ dapat pembelajaran, membantu mengurusi permasalahan yang berbeda-beda. Jadi di situ tanpa disadari dapat pengetahuan tambahan, wawasan. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Bang Aidil nih. Pak Aidil kan selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Bengkulu nih. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat pasien tersebut ataupun mereka tersebut yang sudah di tahap rehabilitasi itu sendiri? Baik, jadi kalau untuk sampai di rehab itu ada, kita mulai dari screening awal, terus kita lakukan assessment, lalu kita sudah bisa menentukan rencana terapi, apakah klien ini atau korban penyalahguna ini bisa dilakukan rehab jalan atau harus rehab inap, atau sebatas
intervensi ringan dengan memberikan edukasi karena kita melihat derajat keparahannya. Oke. Jadi kita menggunakan ASI, ASI. ASI, Apa itu? Adiksi Severity Index. Jadi itu melihat derajat keparahan daripada penyalahgunaan itu sendiri. Oke. Nah, di dalam ASI juga ada beberapa domain ya, beberapa domain yang nanti kita lihat yang mana yang harus benar-benar diintervensi. Umpamanya kondisi psikososialnya ya kan. Ini anak sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi, tidak mau bergabung dengan anggota keluarga, sudah banyak menimbulkan masalah dengan lingkungannya. Maka itu yang harus kita intervensi dengan melakukan rehabilitasi itu. Oke, nah untuk semua klien itu apakah mereka langsung masuk ke rehabilitasi atau seperti apa Pak? Jadi kalau di tempat kami di BNNP, memang BNNP ini kan ada rawat jalan, ada rawat inap. Nah, rawat jalan ini dilakukan di klinik Pratama ya di kantor BNNP. Lalu kalau rawat inap karena dia memang butuh lokasi tersendiri, ya namanya nginap, itu berada di Padang Serai. Oke. Nah, rawat inap, rawat jalan maupun rawat inap itu tentunya di dalam mereka yang datang ke sana ada atas permintaan keluarga atau dorongan keluarga, dan memang kita juga menjalankan yang sudah menjadi putusan pengadilan. Oke. Jadi ada voluntary, ada compulsory. Oke, baik. Berarti untuk jenis kliennya ada yang diantar sama keluarga, ada yang putusan juga pengadilan itu sendiri ya. Iya. Baik, pemirsa nanti kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan kedua narasumber kita dengan tema Hari Narkotika Internasional, dan kita akan jeda iklan terlebih dahulu bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.